Dalam semua pertempuran udara di Perang Dunia Kedua, seorang pilot Jerman mendapatkan rasa hormat dan ketakutan dari musuh-musuhnya. Dia adalah Manfred von Richthofen alias Red Baron. Richthofen memiliki lebih dari 80 kemenangan yang dikonfirmasi. Ini menjadikannya sebagai pilot paling mematikan dalam perang. Ada sebuah mantra pribadinya yang bertahan lama setelah kematian dalam pertempuran tahun 1918. Mantra itu adalah kualitas kotak tidak terlalu penting. Kesuksesan tergantung pada orang yang duduk di dalamnya. Kotak yang dimaksud adalah kokpit pesawat. Pernyataan Richthofen bergema selama berabad-abad, dan pada suatu hari di pertengahan 1990-an, pernyataan itu memasuki pikiran pensiunan Kapten Angkatan Laut Amerika Jim Guido Di Matteo, seorang pilot agresor dari instruktur di Sekolah Senjata Tempur Angkatan Laut Amerika yang dikenal sebagai Top Gun. Pagi itu Di Matteo sedang melakukan pengarahan pada sepasang siswa Top Gun yang akan menerbangkan F-14 Tomcat untuk melawan Di Matteo. Pilot Tomcat yang sombong bertanya kepadanya pesawat apa yang akan dia terbangkan. Ketika dia menjawab akan berada di A4 Skyhawk, siswa itu meledek dengan mengatakan akan mematikan salah satu mesin pesawatnya untuk membuatnya menjadi pertarungan yang adil. Di Matteo menganggap pernyataan itu sebagai sebuah motivasi. Douglas A4 Skyhawk adalah pesawat serang subsonik kecil bermesin tunggal yang dirancang pada tahun 1950-an. Tetapi Di Matteo tahu apa yang bisa dilakukannya. Dia berencana untuk menipu pilot Tomcat yang terlalu percaya diri untuk mencoba mengalahkan F-14 seberat 22 ton dengan Skyhawk seberat 5 ton. Di Matteo mendemonstrasikan konsep Richthofen. Dia memancing pilot F-14 ke dalam pertarungan lingkaran ketat yang merupakan keuntungannya. Dia pun mampu mengunci F-14 dengan cepat dan tanpa ampun. Kekalahan semacam ini merupakan hal paling memalukan bagi setiap pilot pesawat tempur. Anggap saja pelajaran untuk dipelajari, kata Di Matteo. Pilot musuh atau agresor modern mensimulasikan kemampuan dan perilaku musuh potensial, baik dari pesawat yang mereka terbangkan hingga sistem senjata dan taktik yang mereka gunakan. Simulasi yang mereka berikan menggabungkan orang, perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengajari pilot Amerika cara mengalahkan semua ancaman yang kemungkinan akan dilemparkan musuh-musuh mereka. Top Gun sendiri dibentuk selama Perang Vietnam karena kekhawatiran tentang kurangnya keberhasilan yang dimiliki pilot Amerika terhadap MiG Vietnam Utara. Inti dari apa yang akan menjadi Top Gun adalah 8 pilot dan petugas radar yang dipimpin oleh Letnan Commodore Dan Pedersen. Pada 1968, Pentagon memberi Pedersen tugas berat untuk membentuk semacam sekolah untuk pilot pesawat tempur. Rencananya adalah untuk mengajari mereka tidak hanya bagaimana mendapatkan yang terbaik dari jet mereka, tetapi juga bagaimana mendemonstrasikan taktik pertempuran udara tingkat lanjut untuk skuadron mereka. Pedersen harus membuat kursus dan memulai kelas di Naval Air Station Miramar yang sekarang menjadi fasilitas Korps Marinir, sebuah fasilitas di utara San Diego, California. Semua harus dilakukan dalam 60 hari, tetapi dia tidak memiliki sumber daya, tidak ada uang, ruang kelas, mekanik, dan pesawat terbang. Saat kelas pertama berlangsung, instruktur menggunakan F-4 untuk mengajari siswa cara mendorong Phantom melampaui batas mereka. Namun di Vietnam, pilot Amerika menghadapi MiG-17 dan MiG-21. Pedersen dan instruktur Top Gun sangat ingin mendapatkan wawasan atau pengalaman dengan pesawat ini agar dapat mengajari pilot mereka cara mengalahkannya. Segera Pedersen mendapatkan keinginannya. Sekitar waktu yang sama dengan Top Gun didirikan, Amerika diam-diam telah menerbangkan MiG-17 dan MiG-21 yang diperoleh dari pilot Suriah dan Irak yang membelot. Pesawat-pesawat itu disimpan di pangkalan udara rahasia di Danau Grumps, Nevada yang dikenal sebagai Area 51. Ketika pertama kali melihat MiG-17 dari dekat, Pedersen mengaku langsung gentar. Duduk di hidungnya yang gemuk dan bersandar di kaca depan untuk melihat ke kokpit, dia memiliki kesan baik dan buruk. Pesawat itu terkesan tua, kasar, sederhana, berat, dan indah.
Dia sekitar 6 kali mendapatkan kesempatan menerbangkan pesawat itu dan terbukti pesawat sangat lincah. Tetapi pesawat begitu cepat kehabisan bahan bakar bahkan tanpa menggunakan afterburner. Menurut Pedersen, pilot Amerika harus belajar ritme bagaimana melawannya. Tetapi dengan hanya beberapa MiG di tangan Amerika, para penerbang Top Gun tahu mereka tidak mungkin mendapatkannya. Mereka membutuhkan pesawat lain untuk menirukan jet tempur Soviet tersebut. Pedersen kemudian mengajukan permohonan agar bisa meminjam A-4 dan TA-4 Skyhawk dari skuadron Miramar. Douglas A-4 Skyhawk dan saudaranya TA-4 dengan ukuran kecil dan kelincahan mengesankan dapat menggantikan MiG-17. Brad Elwood, penulis buku sejarah Top Gun, mengatakan Skyhawk adalah pesawat latih yang hebat karena memerlukan sedikit perawatan dan relatif murah untuk dioperasikan. Sementara Northrop F-5 Tiger II yang juga kecil dengan kinerja supersoniknya bisa menjadi pengganti yang cukup baik untuk MiG-21. Sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an, peningkatan jumlah skuadron agresor Angkatan Laut dan Angkatan Udara membuktikan pesawat ringan dan murah yang ditangani oleh pilot agresor berbakat terbukti menjadi alat pengajaran yang sangat baik. Semua membuktikan bahwa siapa di dalam kotak adalah hal yang benar-benar penting. Ketika skuadron agresor menjadi lebih mapan, keinginan untuk memiliki ancaman pesawat yang lebih realistis menyebabkan proyek rahasia yang dikenal sebagai Constant Peak dan pembentukan skuadron uji dan evaluasi 4477 Angkatan Udara Amerika pada tahun 1977. Unit agresor baru yang dijuluki Red Eagles ini menerbangkan satu skuadron MiG. Sejumlah MiG-17, MiG-19, MiG-21 diperoleh melalui berbagai cara rahasia di seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Armada ini menjadikan Red Eagles sebagai kekuatan agresor kontemporer paling realistis di dunia. Pada 1980-an mereka menambah MiG-27, 29 dan F-7B Shenyang, Cina ke dalam line-up. Ribuan pilot Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir Amerika melakukan kontak dengan pesawat rancangan Soviet ini dalam latihan rahasia di atas area 51. Skuadron Angkatan Laut dan Korps Marinir juga mengoperasikan pesawat Israel Kafir C-1 yang ditunjuk sebagai F-21A ketika diterbangkan oleh pilot Amerika. Pesawat cepat ini menjadi pengganti yang baik bagi MiG-23. Pada akhir 1987, Top Gun mulai menerima F-16 Fighting Falcon, khususnya F-16N. USAF sendiri mulai menerima F-16A dan kemudian C ke dalam skuadron agresor pada tahun 1988. Angkatan Laut Amerika juga memperkenalkan sejumlah F-14 serta F-A-18 Hornet ke skuadron agresornya. Tetapi dengan perang dingin yang cepat memudar pada akhir 1980-an serta pengurangan anggaran pertahanan, banyak skuadron agresor tidak bertahan. Top Gun dan Wing ke-57 Angkatan Udara Amerika memang tetap ada, tetapi skuadron dan pesawat agresor sangat berkurang jumlahnya. Ketika sumber daya militer untuk pelatihan musuh telah dipangkas sementara keberadaan agresor tetap penting, maka hal itu ditangkap sebagai sebuah peluang bisnis. Mantan pilot F-16 Angkatan Udara Amerika, Jeff G.D. Parker, membentuk sebuah perusahaan bernama Vortech untuk menyediakan layanan udara khusus untuk militer. Dia membeli sepasang pesawat tempur Sub-35 Draken bekas Angkatan Udara Denmark. Dengan pesawat ini, Vortech mendukung proyek penelitian dan pengembangan Angkatan Laut Amerika. Pada tahun 1997, Angkatan Laut Amerika menggunakan Draken Vortech untuk menerbangkan simulasi profil rudal jelajah untuk pengujian pertahanan udara kapalnya. Kemudian, ketika Vortech mengakuisisi Kafir Israel, simulasi penerbangan elektronik dan operasi Red Air terbatas dilakukan. Saat perusahaan berkembang, namanya kemudian diubah menjadi Airborne Tactical Advance atau ETAC dan berkantor pusat di Newport News, Virginia. Ketika mulai melakukan berbagai misi Red Air, ETAC memperoleh Hawker Hunter bekas Angkatan Udara Swiss. Mereka juga mendapatkan A-4N Skyhawk X Israel, pesawat latih Aerofoto-Sodi L-39ZA Albatros, dan baru-baru ini F-1 Mirage bekas Angkatan Udara Prancis. Saat ini, ETAC dan perusahaan seperti Draken International, Top Access, Air USA, dan Tactical Air Support mengoperasikan pesawat pelatihan dan simulasi musuh. Armada mereka termasuk Mirage F-1
MiG-21, Atlas Cheetah, F-16, A4 Skyhawk, MiG-21, MiG-29, Dornier Alpha S-159, Bayhawk, dan Northrop F-5AT. Berdasarkan pengalamannya di Top Gun, R.C. Thompson meluncurkan Tactical Air Support atau TACAIR pada tahun 2005. Dia menggandeng Jim DiMatteo sebagai direktur komunikasinya. TACAIR saat ini memiliki kontrak senilai 106 juta dolar Amerika untuk memberikan simulasi ancaman udara bagi Angkatan Laut Amerika. Ketika dia membentuk perusahaan, Thompson membeli MiG-17 dan melengkapinya dengan jammer elektronik canggih. Segera TACAIR meningkatkan permainannya dengan membeli 25 F-5 bekas Yordania pada tahun 2013. Dilengkapi dengan radar yang dikembangkan TACAIR, perangkat lunak arsitektur terbuka, fiber optik backbone, serta kokpit digital, F-5AT mereka dari luar memang tetap terlihat kuno. Tetapi kemampuan fusi sensor mereka akan memberi mereka kualitas seperti F-35. Thompson mengatakan mereka terbang dengan platform generasi ketiga lama dengan efek generasi keempat dan akan segera memiliki kemampuan generasi kelima. Menurutnya, pesawat agresor saat ini tidak harus pesawat tempur. Anda membutuhkan platform yang aman dan efisien untuk mendorong sensor canggih ke udara. Dan kini saat pesawat tempur yang dikemudikan terus melaju, pilot agresor terus memberikan pelajaran dari Richthofen. Baik terbang dan bertarung dalam F-22 Raptor atau duduk di kokpit pesawat Fokker Triplane, pilot tetaplah yang paling penting. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.